Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Sapitri Putra dengan NIM 082, dan teman saya Muhammad Zulfikri Fauzi dengan NIM 091, dan teman saya satu lagi bernama Adinda Bilitis Adistana dengan NIM 097. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang sejarah penulisan hadis dinasti Abbasiyah dan corak. Selanjutnya adalah kami akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan pembukuan hadis pada masa dinasti Abbasiyah, dan yang kedua adalah corak-corak penulisan pada dinasti Abbasiyah. Pertama-tama kami akan membahas sejarah penulisan hadis pada dinasti Abbasiyah. Pada dinasti Abbasiyah dijelaskan sebelumnya pada makalah kami, yaitu pada dinasti ini adalah suatu kejayaan umat Islam pada masa lampau, dan pada dinasti ini adalah masa gemilangnya Islam. Dan masa puncak kejayaan ini pada pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid dan putranya Al-Maksum. Pada dinasti ini mencakup 3 periode perkembangan hadis. Periode pertama merupakan pengumpulan hadis. Pada awalnya, pengumpulan ini dilakukan pada dinasti Umayyah yang dipimpin oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Periode kedua ini merupakan pentasihan kaidah-kaidah hadisnya. Pengertian pentasihan hadis adalah pengoreksian, penyaringan, atau penyeleksian terhadap hadis yang dikumpulkan dan akan dicetak atau dibukukan. Pada periode ketiga ini dimulai sejak awal abad kedua hingga akhir abad keempat, ketika hadis-hadis Nabi, asar sahabat, dan akwal ucapan tabi'in dikategorisasikan, dipisahkan, dan dibedakan. Selain itu, riwayat-riwayat makbulah atau diterima dihimpun secara terpisah, dan buku-buku dari periode kedua diperiksa kembali atau diautentikasi. Dan yang selanjutnya izinkan kami membahas tentang corak-corak penulisan pada dinasti Abbasiyah. Pada corak-corak penulisan dinasti Abbasiyah ini terdapat 2 corak. Corak yang pertama adalah Mutaqaddim. Mutaqaddim ialah ulama yang hidup sebelum tahun 300 Hijriah. Pada masa ini penulisan hadis telah terjadi, namun masih berbentuk tulisan individu dan belum memiliki bentuk pembahasan periwayatan. Pada periode ini merupakan periode lahirnya kitab seperti Musannaf, Muwatta, Musnad, Sunan, dan Sahih. Dan yang corak kedua adalah mutaakhir, yaitu ulama yang hidup setelah tahun 300 Hijriah. Pada ulama mutaakhir ini menyusun kitab-kitab hadis yang telah ada berdasarkan metode-metode mereka. Dalam setiap metode tersebut memiliki nama-nama kitab tersendiri, di antaranya kitab Atraf, Mustakhraj, dan kitab Al-Mustakhraj, dan yang terakhir adalah kitab Al-Jami'. Terakhir, kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak presentasi dari kami. Jika ditemukannya kesalahan, itu wajar karena kami bukanlah robot yang selalu perfeksionis. Terima kasih kepada orang yang selalu ada namun tidak sadar. Thank you for watching and see you. Good luck everyone.